PAI dan Budi Pekerti kelas 10 semester 1. Yang kedua, buku pegangan siswa materi PAI dan Budi Pekerti kelas 10 semester 1. Nah, yang kedua data dicarinya ada kesesuaian materi dengan kurikulum 2013, berarti nama dokumennya kurikulum 2013. Nah, data yang dicari yang ketiga itu kesesuaian rancangan materi dengan taksonomi Bloom, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk nama dokumennya ada terus ada Prota, ada RPP juga, terus ada buku pengantar evaluasi pendidikan karya Profesor Dr. Sudijono. Nah, untuk data yang dicari yang keempat, ada panduan perancangan bahan ajar PAI menjadi podcast. Nama dokumennya ada buku ini ya, buku podcasting, New Oral Cultures and Digital Media karya Richard Berry. Yang kedua ada buku Content Rules karya Anne Henley dan Sisi Selman. Yang ketiga, nama dokumennya ini saya dapatkan di YouTube ya, tips membuat naskah podcast. Ini ada linknya. Nah, yang keempat juga ada format podcast yang disukai pendengar gitu. Ini juga ada link YouTube-nya. Terus yang kelima ada mengenai desain dan editing podcast berbentuk audio dan video. Nah, nama dokumennya ini Mas, saya semua dapatkan dari YouTube ya. Yang pertama mengenai video pembelajaran, cara membuat podcast, ini linknya. Yang kedua tutorial pembuatan podcast untuk pembelajaran daring, ini juga linknya. Yang ketiga mengenai tutorial aplikasi Audacity gitu ya, untuk mengedit suara. Nah, terus fokus kajian yang kedua ada proses publikasi media podcast sebagai pembelajaran PAI di sekolah. Nah, tadi ini salah ya. Media sosial apa? Jadi media sosial yang cocok untuk mempublikasikan podcast. Nama dokumennya mungkin saya akan beracuan kepada kepada artikel peran media jejaring sosial dalam pembelajaran abad 21. Yang kedua ini ya, video, cara membuat video podcast di YouTube menggunakan Anchor dan InShot. Ini linknya. Yang ketiga, cara menyambungkan podcast ke Spotify. Ini juga linknya. Terus yang keempat, buku mengenai panduan menggunakan media sosial untuk generasi emas milenial. Yang kelima, video YouTube ya, yang tadi telah saya sebutkan mengenai menjadi pengguna media sosial yang bijak, kreatif, dan inovatif. Ini dari Kominfo ya. Nah, ini tuh linknya. Terus selanjutnya ada jurnal karya Cut Medika Zelativani mengenai tren podcast mengenai peluang dan tantangan gitu di Indonesia. Terus selanjutnya ada skripsi dari Teh Syifa Aulia Wirani mengenai pengembangan bahan ajar PAI berbasis media sosial. Nah, terus untuk jumlah episode podcast yang akan dipublikasikan di media sosial, ini saya beracuan kepada buku materi PAI dan Budi Pekerti SMA kelas 10 semester 1 juga program Prota ya. Terus yang ketiga, fokus kajiannya yaitu proses pemanfaatan media podcast dalam pembelajaran PAI di sekolah. Nah, ini yang belum direvisi, Pak. Tadi nama dokumennya tuh saya beracuan kepada buku mengenai media dan teknologi pembelajaran. Terus yang kedua buku Teach Like Finland karya Timothy D. Walker. Terus yang ketiga skripsi Kang Fahmi Fajar mengenai pengembangan media PAI. Terus yang keempat saya beracuan kepada tesis dari Putri Purnamasari mengenai the effect of using podcast on students speaking skill at the second grade of student junior high school. Terus yang kelima, saya beracuan kepada jurnal Dewi Mayangsari dan Dinda Rizky Tiara mengenai podcast sebagai media pembelajaran di era milenial. Terus selanjutnya, saya beracuan kepada artikel Dahratul Laila mengenai inovasi perangkat pembelajaran menggunakan podcast. Dan juga beracuan kepada jejak komentar siswa. Tadinya, tapi salah ya, direvisi lagi.
Ya, untuk yang poin ketiga memang itu masih ini ya, masih bisa dipertimbangkan ya apa yang mau dibahasnya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu kan lebih kepada tahapan-tahapan dalam penyusunan tahapan-tahapan dalam pembelajaran ya. Tapi kalau mau lebih spesifik ke tahapan-tahapan pemanfaatannya ya boleh tadi dari mulai akses video bagaimana, kemudian akses videonya seperti apa, kemudian bagaimana mensosialisasikan podcast itu kepada siswa, lalu strategi pembelajarannya seperti apa. Jadi yang 3 itu nanti masih bisa ini ya, masih bisa ya, dipilih kira-kira apa yang pas untuk dibahas. Di bagian apanya yang mau ditekankan di bagian ketiga ini. Kalau ke prosedurnya berarti mulai dari bagaimana mengakses bagaimana jadi guru dan siswa mengakses podcast itu. Kemudian jadi pada bagian apa munculnya podcast dalam pembelajaran itu, di kegiatan yang mana? Gitu. Terus bagaimana kita memperlakukan si podcast itu? Apakah ditonton saja atau seperti apa? Ini ya, jadi mulai dari cara mengaksesnya, kemudian setelah diakses kemudian bagaimana memperlakukan podcast itu pada kegiatan apa dalam pembelajaran itu disampaikannya, apakah di kegiatan pendahuluan, di kegiatan inti atau seperti apa. Lalu bagaimana kita mengevaluasi bahwa podcast itu, bahwa materi yang disampaikan di podcast sampai kepada siswa. Sebenarnya ngerespon juga bisa sih, bagaimana respon, tapi sifatnya konseptual. Bagaimana cara kita mengukur respon. Jadi bukan responnya yang kita buat, tapi cara mengetahui respon bagaimana. Apakah bisa berbasis media sosial atau seperti apa? Apakah perlakuan terhadap podcast itu secara offline atau secara online dalam pembelajarannya? Atau mungkin nanti Nang bisa juga di sini bisa aja diberikan juga catatan di poin ketiga ini ya, di urusan ketiga ini. Jadi bagaimana memperlakukan podcast ketika pembelajarannya offline dan bagaimana memperlakukan podcast ketika pembelajarannya online. Mungkin beda ya. Tapi sekali lagi semuanya kalau emang rencananya konseptual, maka semuanya hanya bicara konsep. Tidak dipraktekkan di lapangan. Kalau dipraktekkan, maka menambah metode pembelajaran, metode risetnya bertambah. Ada uji cobanya di situ. Nah, kalau ada uji coba, nanti jadi mix metode. Kualitatif dan kuantitatif. Tapi Bapak kalau menayangkan video tersebut kayak di sekolah dalam pembelajaran kayak di sekolah, itu masih masuk ke konsep? Tujuannya apa? Sebagai media aja, media pembelajaran. Iya, kan ada tujuannya berarti kan? Dicoba namanya itu. Ya nanti aja dipikirkan kalau kira-kira memang misalnya memungkinkan untuk dicoba ya dicoba. Coba nanti berapa pertemuan dicobanya. Karena kan kalau yang punya Shiva itu kan dia tidak menggunakan memang pembelajarannya online. Jadi si siswa dengan guru itu interaksinya di Instagramnya kan, obrolannya ada di Instagram. Kalau yang punya Nengrina di mana obrolannya? Interaksi guru dan muridnya? Tadinya tuh mau bervariasi gitu Pak. Jadi sebagian episode itu
ditayangkan di sekolah sebagian episode lagi di media sosial gitu. Nanti siswa suruh mengakses. Tapi kalau uji coba gitu, ini sih lebih baik di media sosial aja semua dipublikasikan. Iya, itu nanti jadi nambah lagi ceritanya, beda lagi ceritanya. Oke, itu nanti tergantung dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing maunya bagaimana dengan produk ini. Apakah cukup jadi produk saja, ataukah harus dipasarkan dan dicobakan? Gitu. Nah, kalau harus dipasarkan dan dicobakan, maka nanti akan muncul rumusan masalah baru. Ya, artinya akan nambah lagi rumusan masalah. Saya kira kalau untuk level skripsi, kalau tesis sih bisa sih kalau tesis ya. Jadi terlalu bagus kalau sampai ke mixed method ya. Kalau skripsi mixed method terlalu bagus sih kata saya. Lebat. Nanti saja di pas Nengrina S2 dijadikan tesis ini. Ya. Oke, cukuplah. Terima kasih Neng. Ini udah bagus lah. Ini udah bagus. Banyak Bapak. Oke teman-teman, ada pertanyaan yang dari Canton Nengrina? Jadi saya sampling saja ya, sampling. Jadi kalau Nengrina ngerti dan bisa membuat pedoman kisi-kisi, artinya yang lain juga sama ya. Karena Anda dengan Anda kan dengan Nengrina nggak jauh beda kan, sama-sama semester 6. Tinggal bedanya apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan gitu ya. Ya, Ali ya. Yang punya Ali udah selesai, Ali? Sudah, Pak. Tapi baru sedikit sih, cuman mau konsep doang. Soalnya kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Yang punya Yogi lah, Yogi Mardani. Iya, Pak. Udah selesai yang punya Yogi, pedomannya. Kemarin itu sampai kisi-kisi sih, Pak. Belum. Sudah jadi file kisi-kisinya ya? Kayaknya masih acak-acakan gitu deh, Pak. Apa kendalanya lagi? Masih acak-acakan? Kemarin itu Pak, untuk rumusan masalahnya kan udah konsultasi sama Pak. Nah, untuk pengembangannya masih rada bingung gitu, Pak. Yang mana supaya nggak bingung gitu? Biar nggak bingung dikerjakan jadikan produk tampilkan, nanti dikomentari sama saya. Nah, nanti akan ketahuan di mana bingungnya. Ya. Oh iya baik. Itu kayak yang juga tadi kan ada yang benar ada yang salah. Ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari proses pelajaran. Tapi yang penting ada learning to do. Nah, learning to do jadi dengan mengerjakannya dilakukan baru ketahuan Anda bisa atau tidaknya. Ya. Aslam Ahyari, udah sampai mana Aslam? Halo Aslam. Aslam Ahyari. Revaldi, Sumantri, udah sampai mana Revaldi? Produknya, pekerjaannya? Halo Revaldi. Iya, Pak. Udah sampai mana yang punya Revaldi? Kisi-kisi pedoman sudah dikerjakan Revaldi? Belum, Pak. Oke, kendalanya apa? Judulnya aja belum di ACC, Pak, sama dosen PA. Jika sudah diajukan kan saya? Udah kemarin. Ya nggak apa-apa. Kita harus nunggu dulu urusan PA. Lanjutkan aja ya, Pak. Ya kan ini kan latihan.
Kalau Iya. latihan mah yang ada dilanjutkan saja dulu. Nanti kan kalau yang serius nama pas sudah jadi SK skripsi. Sekarang itu kita melakukan langkah-langkah yang harus Anda lakukan ketika nanti sudah mendapatkan SK pembimbing skripsi. Nah, dan tidak mesti yang kita bahas hari ini itu akan persis dengan apa yang akan Anda teliti nanti, bisa juga beda lagi nanti ceritanya. Tapi minimal secara penurutnya, karena kalau pikiran tahu, oh setelah saya mendapatkan SK pembimbing skripsi, saya harus melakukan apa. Coba kalau sejauh ini yang Anda pahami apa? Kalau Anda sudah mendapatkan SK pembimbing skripsi, apa yang sudah di proposal diapakan tuh? Oke, saya mau ke anak cowok aja dulu lah. Ajril Panggersa. Sebelum saya ngasih materi baru ya, coba pertanyaannya sama ya. Apa yang akan Anda lakukan apa yang akan Anda lakukan terhadap proposal skripsi Anda ketika proposal itu sudah disetujui dan Anda mendapatkan SK pembimbing skripsi? Nah, diapakan tuh si proposal teh? Jadi ya. Oke. Buat titik-titik mungkin seperti yang tadi Neng Rina perhatikan. Nah, itu mah tahap keberapa? Ada tahapan-tahapan sebelumnya tuh. Bisa dari proposal langsung ke kisi-kisi. Aziz, nih saya cek dulu nih, yang nyimak tiap pertemuan pasti bisa jawab ini. Iya Pak. Yes. Apa yang harus Anda perbuat ketika Anda sudah lolos proposalnya dan dapat SK pembimbing skripsi terhadap si proposal itu? Kalau sudah di ACC sama pembimbing skripsi, yang jelas penelitiannya pasti dilanjutkan ya Pak. Terus diseminarkan ya Pak. Ya, itu udah lolos tuh seminarnya. Udah dapat SK pembimbing skripsi. Diapakan proposalnya tuh? Si proposalnya dijadikan skripsi terus disidang ya Pak. Ya kumaha tah caranya. Proposal langsung jadi skripsi. Saya sudah jelaskan ya, kalau saya sudah jelaskan di 2 pertemuan malah tahapan-tahapan. Iya Pak. Catatannya. Oke, jadi toh. Iya. Pertanyaan yang sama, jadi tahu jawabannya apa jadi toh? Dikonsultasikan lagi bukan Pak? Ya pasti akan dikonsultasikan. Cuma si produknya tuh, kan Anda punya produk tuh, proposal. Setelah jadi produk proposal, dibuat produk apa lagi dari proposal? Kemudian produk apa lagi yang dihasilkan setelah proposal? Ini mata kuliah ini kan tugasnya membimbing Anda supaya bisa menghasilkan produk. Nah, itu skripsi secara utuh. Tapi kan tidak langsung ujung-ujung skripsi. Ada kalau kayak bikin kursi lah, tidak langsung jadi kursi kan. Ada bikin kakinya dulu, bikin buat alasnya, bikin buat sandarannya. Jadi ada produk-produk dulu yang dibuat, elemen-elemen sebelum jadi skripsi. Sama kayak bikin motor, tidak langsung jadi motor kan. Ada bikin rangkanya dulu, bikin mesinnya dulu, bikin
buat bannya dulu. Nah, kira-kira setelah Anda punya proposal, itu proposal diapakan lagi supaya menghasilkan produk yang lain. Sebelum membuat instrumen atau Ya, banyak sudah saya jelaskan. Produk selanjutnya yang harus dihasilkan Anda ketika proposal yang disetujui. Ya, saya. Terus saya buatkan dalam bentuk bagan kalau saya. oh ya Ya. boleh lihat dulu sebentar nggak? Oke, silakan. Oke, lihat Allah. Iya, Pak. Oke. Produk selanjutnya setelah menghasilkan proposal. Ya, mengembangkan dari proposal tersebut, Pak. Sebuah proposal skripsi. Langsung di deskripsi. Skripsi ini kan proses skripsi kan gambaran kecil ya, Pak ya. Yang tentunya kayak seperti bab 1, bab 2, bab 3 itu belum bab 3 terlalu belum lengkap gitu Pak. Kayak seperti kajian usaha nanti ketika turun ke lapangan menyebarkan di instrumen pasti akan nambah lagi gitu. Jadi apa produk yang dihasilkan turunan proposal itu? Sampai itu deskripsi. Bahan baku untuk membuat sebuah produk ya Pak. Sebenarnya produknya kursi, berarti sekarang kita udah punya kayunya gitu. Tinggal nanti kayunya misalnya ada yang salah kita finish sehingga menjadi proposal yang baik gitu. Itu analogi, sekarang realnya. Realnya nanti apa? Realnya apa dalam deskripsi? Kalau deskripsi setelah beres proses skripsi saya belum kebayang sih. Pokoknya saya pasti nanya-nanya sempat nanya ke senior nanti bakal kalau udah di ACC boleh bisa langsung nanti bisa sebar instrumen kita lihat di lapangan seperti apa nanti setelah di lapangan gimana hasilnya seperti apa misalnya produknya deskripsi wawancara kondisi lapangan seperti apa dan hasil seperti apa nanti dimasukkan kali dipastikan kan ditambahkan di bawah juga gitu ya pokoknya terus kembali lagi nanti dikonsultasikan kepada dosen pembimbing baiknya seperti apa kata-katanya seperti apa atau langkah saya seperti apa itu sih Pak yang baru saya bayangkan gitu. Sebenarnya nggak usah dibayangkan, nggak usah yang senior dari kelas ini kan sebetulnya Mike. Iya Pak, kurang memperhatikan berarti saya Pak. Nah, begitu. Beberapa orang yang memperhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya cek luar Jawa semua nih. Saya bisa menjawab dengan benar berarti selama 1 bulan ini memperhatikan 3 ini. Yogi bilang tadi. Maaf ya Pak. Ya, Yogi. Ya, Anda punya produk yang namanya proposal. Sudah legal. Produk apa lagi yang dihasilkan setelah proposal itu? Berarti nanti langsung lanjut ke proses penelitiannya apa ya? Oke, sudah. Apa ya prosesnya? Apa sih kayak persiapannya menyusun desain, terus apa lagi ya? Pengembangan instrumen juga. Jadi berapa produk tuh yang dihasilkan? Proposal yang pertama udah jadi proposal ya, itu produk pertama Anda dan itu sudah lolos di ujian proposal. Kemudian produk apa lagi yang dihasilkan setelah proposal itu? Berarti ini apa ya? Kalau jadi proposal itu nyusun laporan bukan Pak?
Ya, tidak. Dulu ya Pak, kayak tadi bikin kisi-kisi gitu sama pedoman. Oke. Oke lah, ini kepanjangan saya ini ya, ini sampling dulu, saya ingin sampling sejauh mana Anda menyimak perkuliahan kita ya. Nah, tugas mata kuliah saya diantaranya itu, tugas mata kuliah Medlead itu adalah menyiapkan Anda untuk siap melaksanakan riset. Jadi tahu, riset itu kan semuanya menghasilkan produk. Jadi Anda tahu produk-produk apa yang akan dihasilkan setelah Anda menghasilkan proposal. Jadi karena Anda sudah menyelesaikan proposal, artinya Anda sudah selesai pada produk proposal itu. Nah, sekarang si proposal diapakan dan produk apa yang dihasilkan. Oke, sekarang saya ulurkan lah, siapa yang mau menjelaskan. Yang mau menjelaskan, boleh dengan gambar, boleh dengan tabel, dengan bagan. Boleh mencoba tidak Pak? Oke, Nabila ya, enggak. Kalau aku lanjutin yang Yogi tadi ya, setelah tadi kita laksanain sebelum penelitian, selanjutnya setelah mendapatkan SK pembimbing, kita melakukan proses penelitian ya Pak ya. Yang pertama dari persiapan penelitiannya dulu tadi, 4 poin yang sudah disebutkan sama Yogi, dari mulai bab 1 sampai bab 3 gitu ya, sampai termasuk ke instrumen penelitian. Selanjutnya kita juga dapat perizinan ya Pak ya, yang poin kelimanya. Jadi setelah penguatan kampus penelitian, pengembangan literatur, terus penyusunan desain penelitian, terus juga kita mengembangkan instrumen, selanjutnya kita juga melakukan perizinan gitu. Nah setelah itu, setelah mempersiapkan penelitian, kita melakukan penelitian kita sendiri. Yang pertama kayak orientasi lapangan, terus yang kedua pengumpulan data, mulai dari tergantung penelitiannya masing-masing, misalnya observasi, wawancara, atau studi dokumen, ataupun angket. Lalu selanjutnya reduksi data, display data, uji data, dan yang terakhir kesimpulan. Setelah itu jadilah gitu pas skripsinya. Mungkin itu Pak dari tabel yang Bapak jelaskan sebelumnya. Oke. Jadi dari tabel itu Anda bisa melihat produk apa yang harus dihasilkan. Ketika dari proposal Anda melakukan penguatan fokus penelitian, maka produknya adalah, jika melakukan penguatan fokus penelitian, produknya adalah satu ya Pak ya? Satu. Jika Anda melakukan pengembangan literatur, produknya adalah dua. Wah, ketika Anda melakukan desain penelitian, produknya adalah Bab 3. Bab 3. Nah, jadi Anda harus tahu, oh saya tuh mau buat produk apa, sehingga setiap bimbingan skripsi itu buat produk. Jadi saya nanti kalau Anda bimbingan dengan saya pasti akan minta itu buat produk. Produk apa yang Anda bawa ketika Anda bimbingan adalah proposal. Jadi kalau Anda sudah ikut seminar proposal, kemudian dapat SK pembimbing dari Prodi, maka produk pertama yang Anda punya adalah proposal. Bawa ke pembimbing proposalnya itu. Nanti konsultasi dengan pembimbing, menyamakan persepsi tentang proposal riset Anda. Nah, kalau tidak ada revisi dari pembimbing skripsi, maka si proposalnya kemudian Anda kembangkan kepada tahapan-tahapan yang ini, proses penelitiannya. Jadi, perhatikan ya, semuanya ini. Anda tahu apa yang dikerjakan ketika nanti skripsi. Pertama, lakukan penguatan fokus penelitian. Nah, ini menghasilkan produk bab 1. Biasanya nanti ada pembimbing yang mintanya berdasarkan tahapan ini dulu. Oke, silakan kamu kerjakan bab 1. Nanti Anda kerjakan bab 1. Mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sampai kepada struktur organisasi penelitian. Setelah jadi bab 1, bawa ke pembimbing. Bimbingkan lagi bab 1 itu. Ya, revisi beberapa revisi. Nah, kemudian yang kedua, silakan kerjakan bab 2. Ketika apa yang kerjakan? Anda melakukan pengembangan literatur review-nya. Menghasilkan produk, namanya bab 2. Jadi bab 2 itu isinya, aktivitasnya adalah baca, meditasi, kemudian tentang
kajian pustaka dari riset Anda itu. Produknya apa? Bab 2. Bawa lagi ke pembimbing itu bab 2-nya. Nanti didiskusikan, dikonsultasikan. Kalau sudah ACC dari pembimbing, kata pembimbing silakan kerjakan bab 3. Nah, apa yang Anda kerjakan ketika disuruh bikin bab 3 oleh pembimbing? Anda menyusun desain penelitian. Dari desain penelitiannya, kemudian lokasi dan tempat penelitiannya, partisipan ya, lokasi dan partisipan penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya, lalu ada analisis datanya. Nah, setelah bab 3 selesai, itu Anda sudah punya 3 bab, tapi belum punya data. Karena yang 3 itu semuanya baru prepare persiapan. Biar punya data, tidak langsung ngambil data, tapi harus ada persiapannya dulu. Ya, yang pertama adalah mengembangkan instrumen penelitian yang tadi dicontohkan oleh Neng Rina ya. Dari Nisa yang sudah mencontohkan. Bagaimana Anda mengembangkan instrumen penelitian. Kisi-kisinya ya, bikin kisi-kisi instrumen penelitian. Yang kedua, bikin pedoman berdasarkan kisi-kisi itu. Kalau di kisi-kisi ada observasi, wawancara, dokumentasi, angket, maka Anda membuat pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, dan susunan angket. Lalu perizinan, kalau itu kita melibatkan lembaga yang lain. Tapi kalau kayak yang Rina tadi, itu kan tidak melibatkan lembaga yang lain, maka tidak perlu ada perizinan. Jadi perizinan itu yang melibatkan lembaga lain selain dari Anda. Gitu. Ini yang melakukan eksperimen di sekolah, atau yang penelitiannya meneliti pembelajaran PI di sekolah tertentu, maka harus ada perizinan. Tapi kalau tidak perlu ada perizinan, semacam studi pustaka, tidak perlu ada perizinan, maka Anda cukup sampai ke poin 4 ini. Ya, nah itu sampai, jadi Anda baru ada produknya bab 1, bab 2, bab 3, kisi-kisi, pedoman, itu sudah 5 tuh. Sudah 5. Ya. Nah, sekarang setelah Anda memiliki, kita belum masuk ke sini ya, belum masuk ke pelaksanaan. Nah, setelah Anda memiliki instrumen, artinya Anda sudah siap masuk ke sini, masuk ke kotak ini. Ya. Misalnya kalau kayak yang Rina tadi, maka orientasi lapangan itu ngapain? Orientasi lapangan itu kalau Neng Rina kan studi dokumentasi ya, bukan ke sekolah atau bukan ke tempat tertentu. Maka lapangan Neng Rina adalah pustaka. Maka si dokumen-dokumen yang akan di sumber data itu kemudian harus dikenali oleh Anda. Ya tadi Neng Rina sudah mulai orientasi Neng Rina ya. Untuk yang artikel apa, kemudian itu apa, orientasi lapangannya itu mengenal sumber data, sehingga ada identifikasi sumber-sumber data. Nah, setelah Anda mengenal sumber-sumber datanya, Anda melakukan proses pengumpulan data. Nah, saya tidak akan dulu menjelaskan bagaimana cara mengobservasi, bagaimana cara mewawancara, bagaimana cara melakukan studi dokumen. Tapi ada produk yang harus Anda hasilkan ketika Anda melakukan pengumpulan data. Namanya catatan. Nah, ini yang hari kita tambahkan. Anda harus memiliki catatan lapangan. Oke ya, jadi tahapan selanjutnya setelah Anda membuat kisi-kisi instrumen, setelah Anda membuat pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman studi dokumen, pedoman angket, dengan kisi-kisi, ketika Anda ke lapangan, maka semua aktivitas Anda di lapangan itu harus ada catatannya, namanya catatan lapangan atau field note. Ya, sekali lagi, semua aktivitas riset Anda di lapangan itu harus tercatat, terekam. Istilahnya dalam bahasa riset disebutnya field note, catatan lapangan.
tergantung pada teknik pengumpulan data. Ada catatan observasi, ada catatan studi dokumen, ada catatan wawancara, dan seterusnya. Nah, misalnya nih, catatan studi dokumen. Tadi kan banyak dokumen ya. Iya, Pak. Misalnya, catatan studi dokumen 1, nama dokumen. Misalnya pertama tadi apa? Buku ajar PAI SMA ya. SMA kelas 10. Materi Buku PAI dan ajar budi PAI. pekerti. Nah, nanti nama dokumen adalah buku ajar PAI kelas 10, terbitnya siapa, pengarangnya siapa, tahun berapa. Nanti di sini ada nama dokumen yang lengkap, Neng ya. Yang lengkap. Kemudian jenis dokumennya apa? Buku ajar, gitu ya. Buku ajar. Sumber dokumennya. Dapat dari mana buku ajar itu? Arsip, misalnya, arsip sekolah misalnya. Ada arsip sekolah, Neng dapatnya dari arsip sekolah buku ajar itu. Nah, lalu uraikan. Di sini ada catatan lapangan. Jadi, ini ada yang lengkap ya. Jadi, kalau ini lebih lengkap pakai titik mangsa ya, Neng ya. Hari, tanggal, misalnya hari Senin, tanggal sekian, Neng melakukan apa? Melakukan studi dokumen terhadap dokumen guru, dokumen buku PAI. Nah, lalu apa yang dihasilkan oleh Anda ketika Anda membaca buku itu? Nah, di sini uraikan temuannya. Uraikan temuan Anda ketika membaca produk ini. Nah, si undang-undang ini, kalau saya ini contohkan ya, undang-undang tahun 45, ini adalah data mentah. Tapi kan tidak semua data di undang-undang 45 saya butuhkan. Jadi, yang saya butuhkan itu ini temuan saya. Harus mengkaji ini. Oh, ini loh materi ajar. Misalnya kalau ya, materi ajar untuk dibuat podcast berdasarkan buku itu apa saja di sini? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini ada catatannya, catatan lapangannya. Ini baru dokumen 1. Kalau tadi Rina ada 100 dokumen, maka nanti ada 100 catatan. Nah, sehingga nanti jelas produk-produknya. Oh, ini saya mau mengkaji dokumen 1. Nanti menghasilkan ini. Lalu dokumen 2 menghasilkan ini. Dokumen 3 nanti ada progresnya. Berapa lama yang dibutuhkan dengan Rina untuk bisa mengkonsumsi dokumen yang sudah disiapkan itu. Nonton tutorial tentang penyusunan podcast. Itu ditonton. Apa yang Anda temukan dari tontonan itu? Nah, dicatat di sini. Oh, tahapan penyusunan Nah, itu contoh catatan studi dokumen. Ya, bisa dipahami seperti ini? Ya Allah, bisa Pak. Coba Neng, uraikan lagi dengan contoh yang mungkin akunya. Catatan dokumen. Dokumen yang Ya. Contohnya saya pada saat ini tuh mengkaji tesisnya Putri Purnamasari. Nah, itu tuh harus dicatat poin-poin pentingnya, diuraikan gitu. Terus harus dicari jenis dokumennya seperti apa, sumber dokumennya dari mana gitu, harus lengkap. Seperti itu bukan, Pak? Iya. Nah, nanti apa yang Anda cari sesuai dengan di kisi Oh, iya. Jadi misalnya nanti Neng, misalnya nama dokumennya tutorial YouTube, masukkan alamatnya. Jenis dokumennya, misalnya itu video YouTube. Sumber dokumennya dari YouTube. Uraian studi dokumennya. Nah, apa yang Anda temukan dengan melihat tutorial itu? Nah, apa yang Anda temukan itu kembali kepada data yang dicari. Dapat nggak data yang dicarinya? Kalau Neng mencari, data yang dicari adalah tahapan-tahapan pembuatan podcast, maka nanti uraiannya, Anda dapat nggak tahapan-tahapan pembuatan podcast dari YouTube itu? Ya. Jadi bukan cuma YouTube. Yang bicara
beberapa channel YouTube, tapi dengan informasi yang sama. Itu namanya triangulasi. Triangulasi sumber data. Ternyata sama informasinya, tahapan-tahapannya. Ya. Itu lapangan untuk instrumen. Kemudian misalnya Anda punya di kisi-kisi ada observasi, maka buat catatan observasi. Ya, catatan observasi. Hari Sabtu, misalnya hari Senin, tanggal sekian, waktunya jam 10, tempatnya di SMA 10, kegiatannya mengamati proses pembelajaran PAI di kelas. Sebutkan kegiatannya. Nah, ini harus rinci kegiatannya. Uraian kegiatan. Jam 10.00 guru memasuki, ya diceritakan tuh si uraian kegiatan Anda ketika melakukan observasi. Nah, ini nanti menghasilkan data mentah. Intinya, setiap aktivitas yang Anda lakukan ketika riset itu dicatat. Namanya catatan lapangan. Ada catatan dokumentasi, ada catatan observasi, lalu ada catatan wawancara. Nah, ini wawancara misalnya ya. Hari sekian, tanggal sekian, waktu tempat, narasumbernya, jabatan apa, uraian wawancara. Nah, apa yang Anda wawancarakan? Pertanyaan, jawaban, seperti itu. Ya. Oke, formatnya terserah Anda sih, tidak baku ya, tidak baku dan tidak kaku. Tapi yang penting bahwa setiap aktivitas Anda ketika riset itu dicatat, namanya catatan lapangan. Ya, jadi setelah Anda membuat kisi-kisi, membuat pedoman, lalu Anda terjun ke lapangan, melakukan observasi, melakukan wawancara, melakukan studi dokumen, maka produk yang dihasilkan dari semua itu harus dicatat, namanya catatan lapangan. Ya, namanya catatan lapangan. Coba Rahman. Jadi apa catatan lapangan, teman? Itu. Catatan lapangan itu catatan yang kita dapat ketika melakukan suatu proses penelitian itu, misalkan dari catatan dokumen. Apa saja yang kita lakukan ketika mempelajari suatu itu, misalkan tadi Neng Rina. Itu pertama dia itu membaca suatu buku ajar PAI. Nah, itu harus jelas gitu ya, dari mulai kapan waktunya, buku apa, penulisnya apa, gini-gininya, apa yang didapati harus ada di sana gitu ya. Kalau misalkan tadi studi wawancara, harus jelas juga siapa, kapan waktunya, siapa yang diwawancara, apa pertanyaannya, apa ya jawabannya gitu ya. Dia harus jelas juga ini itunya gitu ya. Jadi intinya itu catatan lapangan itu ialah suatu catatan yang dilakukan ketika kita melakukan penelitian, gitu Pak. Iya. Jadi catatan lapangan menghasilkan data mentah, emang ya. Nah, nanti yang akan diolah itu adalah hasil dari catatan lapangan itu. Yang akan jadi bab 4 nantinya ya. Tapi nah ini kadang-kadang kelemahan mahasiswa itu ya, kelemahan peneliti awam itu adalah mengandalkan ingatan. Jangan mengandalkan ingatan asal pokok. Nah, biar tidak lupa, maka semua kejadian ketika Anda melakukan riset itu dicatat. Ada catatan lapangannya. Makanya kenapa lampiran itu lebih tebal daripada isi skripsi? Ya kebayangkan saja misalnya kalau Rahman melakukan riset selama 1 tahun, kemudian berapa kali observasi, berapa kali wawancara, berapa kali studi dokumen, kan itu kebayang kan ya, tebalnya catatan lapangan Anda itu. Tapi kalau Anda mengerjakan itu, setidaknya datanya sudah Anda siapkan di catatan itu. Tinggal nanti dipindahkan ke bab 4. Si datanya kemudian nanti direduksi, di display. Nah, kita tidak bicara dulu reduksi data dan display data ya, kita bicara dulu data mentah. Jadi data mentah itu dihasilkan dari proses pengumpulan data,
dan dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Jadi kalau di sini ada data mentah untuk rumusan satu, ya Anda sebutkan data mentahnya dari mana itu. Ada data mentah hasil wawancara, ada data mentah hasil observasi, ada data mentah hasil dokumentasi. Ya, jadi yang poin 2 ini, yang pengumpulan data, observasi, wawancara, studi dokumen, itu semuanya harus dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Nah, bagaimana cara observasi, bagaimana cara wawancara, bagaimana cara studi dokumen, bagaimana cara menunjukkan angket, saya tugaskan Anda untuk baca dulu bukunya Prof. Abbas ya. Di buku Prof. Abbas ada tuh. Silakan dibaca dulu, atau buku-buku lain yang sejenis ya. Bisa dari Creswell, bisa dari Sugiono, bisa dari Suarsi, dari Kunto, boleh dari yang lain lah. Tapi bagaimana cara observasi, bagaimana cara wawancara, bagaimana cara angket, nah, silakan Anda baca dulu ini dengan berbagai macam teknik yang Anda lakukan, itu harus tercatat dan catatan pengumpulan data namanya. Ada catatan observasi, ada catatan wawancara, ada catatan studi dokumen. Ini semuanya tercatat. Nah, salah dan jadi catatan lapangan, itulah data mentah, bahan yang akan Anda reduksi. Akan itu melakukan wawancara, itu dicatat pada transkripnya. Apakah semua hasil wawancara itu merupakan data yang dibutuhkan oleh riset Anda? Belum tentu. Nanti ada proses reduksi. Nah, ini nanti saya akan jelaskan lagi ya. Ini akan menghasilkan produk selanjutnya. Nah, sekarang dia dulu tambah yang lainnya. Sekarang dulu Anda harus paham bagaimana teknik observasi, bagaimana teknik bicara dalam statistik. Silakan dibaca dulu di bukunya Prof. Abbas atau buku-buku yang lain yang relevan. Nanti ada produknya. Jadi kalau setiap produknya, produknya itu menghasilkan bahan untuk data diteliti. Jadi ini menghasilkan sumber data. Orientasi lapangan menghasilkan sumber data. Tahu, sumber data namanya menghasilkan sumber data. Kalau dokumen itu produk orientasi lapangan. Lalu produk dari pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumen ini menghasilkan catatan lapangan. Ada catatan wawancara, catatan observasi, catatan dokumen, dan cara angket kalau angket. Nah, sampai sini dulu lah, sampai dulu lah. Nanti yang poin 3, 4, 5 kita jelaskan pekan depan. Biar saya yakin Anda menyimak. Saya ada ulang kali ini. Jangan ambil dulu semuanya. Biar saya ada sampai 2 kali aja. Dan Anda tengah-tengah riwayat. Karena tidak ada produk yang dihasilkan ya. Oke, silakan. Konten dulu.
bimbing Anda nilainya nggak benar, nanti akan yang saya lagi sama dosen Anda. Ada dosen dari Mas, benar ngajar teh kan gitu. Oke. Anda senyum atau jangan bilang gitu. Oke, Maisa. Oke, ada Rizky Akuara. Oke, saya sama Paudia. Hadir Pak. Kita terus. Hadir Pak. Jara. Jara. Anjeli. Kita menghasilkan produk proposal dan produk ketika Anda sudah diapakan si proposal itu? Pertama, proposal itu dikembangkan. Yang pertama adalah penguatan fokus penelitian. Ini menghasilkan produk bab 1 namanya. Itu dari proposal dikembangkan bagian pendahuluannya menjadi di penguatan fokus penelitian menghasilkan bab 1. Itu produknya. Kemudian yang kajian pustaka dikembangkan literaturnya menghasilkan bab 2, bab kajian pustaka. Yang ketiga, kemudian yang metode penelitiannya dikembangkan lagi. Disusun penelitiannya menghasilkan bab 3. Ya, itu jadi ada produk pertama bab 1, ini setelah proposal ya, setelah proposal Anda menghasilkan produk bab 1, isinya penguatan fokus penelitian, bab 2 isinya pengembangan literatur, bab 3 isinya penyusunan desain atau metode penelitian. Nah, setelah 3 bab ini selesai, produk apa lagi Anda hasilkan? Yang keempat, Anda harus menghasilkan produk kisi-kisi instrumen penelitian. Buat kisi-kisinya, produk keempat. Produk kelima, dari kisi-kisi itu Anda membuat pedoman sesuai dengan jumlah teknik pengumpulan data yang digunakan pada pedoman wawancara, pedoman dokumentasi. Nah, bagi mereka yang menggunakan lembaga lain sebagai tempat penelitiannya, maka Anda harus punya perizinan. Maka nanti Anda dapat produknya berupa surat izin penelitian. Nah, perizinan itu nanti ada beberapa produk yang dihasilkan oleh Anda. Pertama, produk dari institusi Anda, dari PAI, dari IPS, permohonan izin penelitian ke lembaga terkait. Nanti dari lembaga terkait akan memberikan surat isinya tidak mengizinkan. Itu harus disimpan.
menjanjikan Anda peneliti, itu disimpan juga arsipnya. Nah, itu dokumen selanjutnya itu yang dihasilkan. Surat pengantar perizinan, yang kedua adalah surat keterangan izin penelitian dari tempat lembaga yang diteliti. Kecuali yang sudah dokumen tidak perlu pakai perizinan. Nah, oke, ya. Produknya bab 1, bab 2, bab 3, kisi-kisi instrumen, pedoman, bukti, perizinan. Sudah teratur referensi yang akan Anda riset. Ini ada di orientasi lapangan. Kalau Anda menggunakan observasi ke lapangan, ke sekolah misalnya, maka orientasi lapangan Anda menemukan ya. Lalu setelah Anda orientasi lapangan dengan produk dokumen tadi yang dihasilkan, selanjutnya Anda melakukan proses pengumpulan data. Ini tergantung dari berapa catatan lapangannya, nanti ada turunannya. Ada catatan observasi, ada catatan wawancara, ada catatan studi dokumen, ada catatan angka. Riset penelitian skripsi ini. Banyak, Pak? Ya banyak. Itulah tahapannya. Tahapan-tahapannya. Nah, sampai poin 2 ini, Anda belum masuk ke bab 4 ya. Ini masih pengumpulan data. Belum ke bab 4. Ya. Di 1, 2, 3 menghasilkan bab 1, bab 2, bab 3. Menghasilkan instrumen penelitian, menghasilkan pedoman-pedoman, bab 5 menghasilkan legalitas, surat pengantar dari prodi atau fakultas, kemudian surat izin dari lembaga terkait yang menghasilkan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan lapangannya, menghasilkan daftar referensi kalau itu studi literatur, daftar orang yang akan diwawancara kalau itu wawancara, daftar kegiatan observasi, ada catatan wawancara, ada catatan studi dokumen, ada catatan angket, tergantung dari berapa banyak teknik pengumpulan data yang Anda gunakan. Oke, produk yang harus Anda hasilkan ketika Anda melakukan penelitian. Ya. Coba Sarah, Zahra, diulang lagi yang saya sampaikan tadi. Halo Sarah, Zahra. Halo Sarah, monitor. Sarahnya nggak ada nih. Coba Nisa Insani. Halo Nisa. Halo. Halo. Suara saya ada nih. Ada Bapak. Ada Pak. Nisa. Kok nggak ada sinyal katanya, Pak? Ini sinyal kan misalnya. Produk yang harus Anda hasilkan setelah menghasilkan produk proposal.
Halo Sila. Iya, Pak. Oke, silakan dijelaskan. Produk-produk yang harus Anda hasilkan setelah Anda menghasilkan proposal penelitian yang disetujui. Yang itu ya, Pak, orientasi. Jadi nyimak nggak saya jelaskan? Produk-produk yang harus Anda hasilkan. Produk yang pertama orientasi lapangan. Yang kedua pengumpulan data observasi, wawancara, studi dokumen, angket. Terus yang ketiga reduksi data, keempat display data, uji data dan kesimpulan. Fikri, Nur Rahman, coba Fikri. Ya, Pak. Produk Jadi yang kan harus yang harus dihasilkan ya. Nah, Ya. jadi kalau proposalnya di ACC tanpa perlu direvisi gitu, Pak, bisa langsung ke instrumen buat kisi-kisi. Nah, kalau perlu direvisi berarti harus mempersiapkan penelitian dulu, Pak. Dari yang pertama itu penguatan fokus penelitian. Dikembangkan lagi gitu di itu teh di website-nya tuh. Nah, kalau udah setelah itu lanjut ke pengembangan literatur, Pak, dikembangkan lagi gitu. Itu proposalnya itu dikembangkan lagi gitu ke bab 3 yaitu desain penelitian. Nah, dari desain penelitian itu kayak ada lokasi, terus teh partisipan dan lain sebagainya lah, Pak. Setelah itu, setelah ketiga tadi udah ini gitu ya, udah di ACC juga sama dosen pembimbingnya, udah bagus misalkan. Lanjut ke buat kisi-kisi yang kayak tadi dijelaskan oleh Rina gitu. Sama Bapak juga tadi kan ada. Nah, setelah itu membuat pedoman. Pedomannya itu sesuai teknik yang digunakan. Kayak observasi, wawancara, studi dokumen, dan lain sebagainya gitu. Yang kelima, berurusan dengan pihak luar gitu. Dengan lembaga lain lah intinya mah. Nah, setelah itu kita tuh harus minta surat pengantar dulu gitu. Bisa dari prodi atau juga bisa dari fakultas. Biasanya masih fakultas ya kalau ke prodi itu mah. Nah, setelah itu diberikanlah gitu ke pihak lembaga lainnya, misalkan ke sekolah. Nah, nanti dari sekolah tuh kita terus menunggu surat balasannya gitu sebagai bukti. Nah, kedua surat itu teh harus disimpan sebagai bukti bahwa kita tuh telah ada izin gitu, izin penelitian. Nah, setelah itu masuk ke pelaksanaan penelitian, Pak. Nah, di pelaksanaan penelitian itu ada orientasi lapangan. Orientasi lapangan itu kita akan menghasilkan sumber data. Misalkan nih, kita akan melakukan orientasi lapangannya itu menggunakan teknik observasi ya. Nah, berarti nanti itu kita tuh dicatat gitu. Siapa narasumbernya, siapa ininya, dan lain sebagainya. Kalau orientasi lapangannya studi dokumen, berarti sumber datanya itu buku-buku, Pak. Seperti itu. Lalu yang kedua, ke pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data itu adalah teknik-teknik yang dilakukan gitu. Bagaimana kita cara dokumen dan angket. Ini mah bisa disesuaikan dengan teknik pengumpulan yang kita gunakan gitu. Kalau kita menggunakan semuanya, ya berarti kita juga memasukkan semuanya, Pak. Seperti itu. Terus ada dari apa ya, pengumpulan data itu akan menghasilkan catatan lapangan gitu. Nah, catatan lapangan itu adalah apa ya, ketika kita melakukan penelitian, jadi catatan lapangan itu hasil penelitian gitu, data mentahnya. Nah, nanti si data mentah itu akan menjadi apa ya,
catatan bagi kita untuk diolah lagi, direduksi lagi, dan akan menjadi bab 4 gitu Pak. Seperti itu mungkin Pak. Oke, terima kasih. Lumayan lah, sudah saya coba satu sekali lagi lah biar lagi. Saya akan suruh perempuan yang off-cam. Yang off-cam siapa? Azhara Sabrina, Azhara. Azhara. Iya, Pak. Oke, Azhara, coba jelaskan lagi produk-produk yang harus Anda hasilkan setelah Anda menghasilkan proposal penelitian yang disetujui oleh prodi. Jadi saya ini kan Bapak setelah proposal penelitian itu nanti dijadikan skripsi, terus setelahnya direduksi data dan lain-lain nanti dijadikan jurnal gitu ya Pak ya? Jangan tadi nyimak nggak? Lihat saya. Ya bukan Bapak tadi sebentar ini ada dipanggil mama sebentar. Jadi Dian Rahmawati, coba Dian. Halo Dian. Maaf ya, saya ulang-ulang terus supaya nggak capek sih. Nanti tiap pertemuan ditanya nggak tahu lagi. Dian Rahmawati. Dian. Jadi kalau saya mengulang-ulang terus tapi Anda tidak nyimak ya percuma juga sih. Nggak akan jadi ilmu apa-apa ya. Dian nggak ada nih orangnya. Kayaknya lagi dipanggil sama neneknya juga nih Dian. Dian dipanggil nenek. Sekarang saya coba Yani. Nih Yani dipanggil siapa nih Yani? Yen. Hadir Pak. Ada. Sofian, jelaskan Yen. Produk-produk yang harus dihasilkan. Produk yang harus dihasilkan setelah ini ya Pak. Jadi setelah proposal. Jadi jika melakukan fokus penelitian, produknya adalah bab 1. Jika pengembangan literatur, maka akan menghasilkan bab 2. Terus jika melakukan penyusunan detail penelitian, maka akan menghasilkan bab 3. Nah, setelah itu melakukan pengembangan instrumen penelitian seperti misalnya angket. Kalau misalnya wawancara, kita harus membuat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Terus setelah itu semua kita membuat perizinan. Nah, setelah adanya perizinan, masuk kepada pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu seperti orientasi lapangan. Yang selanjutnya yaitu setelah orientasi lapangan, kita melakukan pengumpulan data. Dan dari pengumpulan data tersebut, hasil yang harus yang harus dihasilkan seperti catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini itu menghasilkan data mentah yang nantinya akan diolah untuk dijadikan bab 4. Nah, misalnya dari catatan lapangan itu studi dokumen 1 misalnya namanya. Terus kalau misalnya dicontohkan ke tadi Neng misalnya buku ajar PAI kelas 10 harus ada penerbit, pengarang dan tahunnya. Terus catatan lapangan juga ada turunannya seperti observasi dari yang kita itu ya, misalnya kita melakukan observasi, wawancara, atau studi kasus. Nah, itu turunannya. Atau bisa juga angket. Nah, yang selanjutnya itu reduksi data. Seperti itu bukan, Pak? Oke. Lumayan lah. Berarti ini lagi nyimak ya. Nggak lagi tidur ya kayaknya. Harusnya mah online ada wifi yang bagus kan. Nggak ada saingan sekarang mah. Cuma dimakan berdua sama dengan kita. Jadi oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Izin
Enggak, silakan. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya tuh proposalnya udah lengkap, apakah akan lebih mempersulit ketika di pengembangan atau itu nggak ngaruh ya Kak? Soalnya pernah dengar katanya kalau misalnya bab 1, bab 2, bab 3 itu tuh harus banyak dari proposalnya ya Kak. Jadi kalau misalnya udah banyak itu, apakah nantinya akan mempersulit di pengembangannya atau gimana? Kalau proposalnya sudah lengkap gitu. Kalau proposal nggak akan nyampe 100 halaman kan? Iya Pak. Jadi pasti tidak akan lengkap itu. Saya saja proposal dari saya itu hanya sekitar 20 halaman proposalnya. Dari 20 halaman itu, kemudian saya kembangkan bab satunya, itu menghasilkan 30 halaman. Bab 2-nya itu menghasilkan 150 halaman. Bab 3-nya menghasilkan 30 halaman. Dari 20 halaman itu hampir 200 halaman. Jadi hampir 10 kali lipat. Jadi pasti kalau di nanti proposal itu hanya ini miniatur dari proposal Anda saja, dari deskripsi Anda saja. Jadi pasti kalau sekarang dari bab satunya pendahuluannya baru 3 lembar, nanti dikembangkan lagi deskripsi itu bisa jadi beberapa halaman. Itu apa yang ditambahkan? Ya bisa dari idealnya bukan cuma 1, empiriknya bukan cuma 1, kemudian riset terdahulunya bukan cuma 1, argumennya juga dibahas, argumen setiap data yang akan juga akan dibahas di bab 1 itu, sehingga nanti lebih detail bahasanya. Kalau Anda sekarang banyak, nah banyaknya sekarang itu sedikit, kalau pas di deskripsi itu sedikit. Karena proposal yang saya pernah review juga paling banyak itu sampai 20 halaman yang dibuat oleh mahasiswa itu. Jadi kata saya mah kalau proposal nggak usah banyak-banyak dulu, yang penting mah gagasan intinya dulu ada di situ. Nanti yang supaya nanti energinya tidak habis di proposal, nanti energinya akan dihabiskan ketika memang sudah disetujui proposalnya, baru melakukan pengembangan yang tadi, produk-produk yang tadi dihasilkan itu. Makanya bagus kalau dia Anda membuat semacam folder terkait dengan skripsi Anda itu. Ya. Silakan dibuatkan folder-foldernya supaya nanti setiap catatan itu bagus. Misalnya nih kalau yang punya saya ya. Jadi nanti setelah Anda membuat skripsi, Anda bisa mengerjakan pekerjaan yang mudah dulu, yang bisa menghasilkan produk. Ya. Misalnya, ini contoh ya, saya lihatkan. Minimal Anda membuat folder ini. Mengantar dulu, Bang ya, bikin ucapan terima kasih. Ini aja dulu kalau Anda nggak mau pusing ya, Elia ya, kalau dia nggak mau pusing bikin skripsi, bikin yang gampang dulu, ya. Apa yang gampang pertama kali itu?
Ya, kemudian bikin halaman pengesahan. Ya, nanti pembimbing 1 siapa, pembimbing 2 siapa, ketua prodi siapa. Ini kan gampang ya. Ini pernyataan, tinggal di kopas, tinggal ganti judul Anda. Ya, lalu setelah itu bikin kata pengantar. Ke kaprodi, ke pembimbing, PA. Nah, nanti sampai kepada teman yang selalu menjemput aku ketika aku kuliah, disebutkan siapa. Gitu. Ya. Jadi yang gampang-gampangnya dulu di sini ucapan terima kasih, gampang ya. Nah, ucapan terima kasih itu kan mulai dari yang formal sampai ke yang informal. Ya. Yang non formal ke yang informal. Ini kasih ucapan terima kasih. Dan harus ini harus orang lain orang tidak ini, dan harus sebutkan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu harus disebutkan ya. Ya. Ini harus muncul tuh supaya menghindari orang sakit hati. Jadi nanti kalau Elia menyebut format yang selalu mendampingi Renia, Bilkis, kemudian Vena nggak disebut, nanti Vena sakit hati tuh. Oh, nama saya nggak ada sih di ucapan terima kasih kamu. Nah, jawab saja nama Vena ada di sini yang poin terakhir yang tidak terima kasihnya. Ini siapa saja nih orang-orang yang behind di balik hidup kalian tuh siapa saja yang ada di situ. Tapi untungnya kan ucapan terima kasih tidak muncul di artikel ya, sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nama dia ada, nama saya nggak ada, kan nggak akan cemburu sosial ya. Tapi hati-hati ya ketika Anda menyebutkan nama orang terkasih, misalnya Vena menyebutkan nama laki-laki di sini, buat misalnya siapa ya? Siapa misalnya buat Ali Imanul Hakim yang selalu mendampingi Vena. Nanti pas Vena nikah sama yang lain, nah itu bahaya tuh. Pas nikah sama yang lain dibaca sama suami skripsinya. Iya sah Ali teh. Nah, oh itu mantan misalnya ya. Misalnya. Jadi bagusnya mah kalau yang belum sah secara hukum jangan disebutkan di sinilah. Nanti bisa jadi malapetaka di kemudian hari. Ya. Yang pasti saja gitu ya. Soalnya kemarin saya baca skripsi yang sidang kemarin ya, ada satu laki-laki itu bimbingan saya. Nah, dia menyebut 4 perempuan di skripsinya itu. Saya tanya, ini siapa? Ini siapa orang-orang ini? Ada nama si A, si B, si C, si D gitu. Saya bilang ya hati-hatilah kalau nyebut nama. Kalau nyebutnya misalnya teman sekelas, teman satu kosan, itu kan bisa masuk ini ya gitu. Tapi kalau Tamara nanti menyebutkan nama beberapa laki-laki di ucapan terima kasih, itu nanti akan dipertanyakan. Sahaya teh. Nanti kalau pengujinya iseng akan nanya tuh, siapa ini? Kan kalau saya di sini rekan-rekan seperjuangan mahasiswa program SPU kan, sebut nama-namanya. Ini kan teman sekelas, kan cuma 7 orang sekelasnya, gampang. Kalau nama nggak usah dituliskan semuanya, seangkatan ditulis semua, menghabiskan halaman itu nanti. Nah ini file-file ini adalah nanti produk yang saya hasilkan. Nanti menghasilkan produk ini. Nah itu ya, jenis ya. Jadi setebal-tebalnya proposal tidak akan mungkin setebal skripsi. Dan jangan setebal skripsi, capek. Cap buku di ACC gitu ya, cap buku di ACC capek. Proposal mah yang penting grand design-nya ada dulu, grand design-nya mau apa. Nanti ideanya di skripsi yang sebenarnya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Asep Soleh.
Halo. Pak. Oke, jadi merespon yang punya aset, dulu memang saya rencananya tengah semester itu untuk digabung ya, kemudian tengah semester kedua dipisah. Tapi saya lihat sepertinya tidak akan terlalu efektif juga. Jadi nanti untuk penguatan proposalnya, saya akan sesuai dengan skenario yang pernah saya sampaikan, saya akan melakukan review personal nanti setelah Lebaran, setelah libur Lebaran, nanti kuliahnya akan kita untuk jumlah yang terbatas, bisa akan untuk kelompok-kelompok. Nanti ada yang bimbingan proposalnya langsung secara offline, ketemu saya di kampus atau di kosan atau di rumah saya. Ada juga yang bisa bimbingan proposalnya langsung, tidak secara langsung melalui online via Zoom. Tapi tidak akan satu angkatan satu kelas. Misalnya nanti ada 5 orang, gitu. Sehingga nanti proposal Anda akan saya review langsung dengan orangnya, supaya tahu apa yang kurang, apa yang lebih dari situ. Itu siap ya? Jadi teman-teman, proposal Anda itu sekarang sudah ada di Google Drive kan ya. Nah nanti itu saya akan review, tapi langsung dengan Anda. Ya, dengan Fidra nih, dengan Fidra nanti ketemu Fidra ya. Nanti ketemu, misalnya Fidra milihnya ketemu apa, online atau offline misalnya. Fidra kalau ketemu saya pilihnya online atau offline? Nah, kalau offline nanti saya akan buat jadwal. Misalnya kalau jadwalnya Sabtu Minggu berarti di rumah saya di kosan. Kalau jadwalnya Senin sampai Jumat berarti di kampus. Nanti tergantung jadwal. Tapi saya akan menjadwalkannya setelah libur Lebaran. Setelah libur Lebaran. Itu juga dalam rangka penguatan proposal supaya proposal Anda layak untuk ikut seminar proposal di bulan Juni. Di bulan Juni itu Anda ikut seminar proposal. Dan nanti bimbingan proposalnya offline. Kalau yang tadi, yang kisi-kisi, yang pedoman, itu sifatnya hanya latihan. Latihan ya. Tapi tetap latihan juga harus ada produknya. Itu menjadi tugas akhir, tugas UAS nanti itu produk-produk yang tadi saya sebutkan. Tapi tentu tidak semuanya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 tidak usah dikerjakan sekarang. Tapi yang penting Anda tahu produk yang harus dihasilkan. Nah, kalau untuk mata kuliah ini, produknya adalah proposal dan instrumen, kisi-kisi instrumen serta pedoman itu yang harus dihasilkan. Nah, kisi-kisi instrumen dan pedoman itu menjadi produk UAS, produk akhir semester. Tadi yang Rina buat ya, yang Rina ya. Jadi dari kisi-kisi instrumen, pedoman itu yang nanti akan menjadi tugas akhir semester mata kuliah ini. Ya, tugas akhir semester. Nah, untuk proposalnya saya akan review di akhir dan nanti akan person to person reviewnya. Supaya nanti perbaikannya seperti yang kemarin ya, pas yang teman-teman yang di kosan tahfiz kan sudah ketemu saya ya, langsung saya review, bawa laptop, langsung dibaca, langsung direvisi di tempat. Jadi produknya betul-betul hasil dari bimbingan langsung Anda dengan saya. Ya, jadi persiapkan saja nanti bahannya. Kalau yang offline berarti bahannya Anda harus bawa laptop dengan file proposal yang Anda buat. Nah, kalau selama jeda waktu antara sekarang sampai nanti Lebaran itu Anda mengalami perubahan di proposal, Anda boleh perbaiki. Boleh diperbaiki. Jadi kalau yang kemarin proposal yang Anda serahkan saya, itu untuk nilai UTS, tapi kalau untuk proposal yang akan serius diseminarkan di seminar proposal, itu yang akan dibimbingkan dengan saya nanti. Jadi kalau misalnya Novi pas tugas proposalnya menyerahkan ke saya proposalnya X, pas mau seminar kita ganti judul, ya silakan. Tapi karena itu tidak akan dinilai sebagai nilai UTS. Yang saya nilai adalah yang sudah dikumpulkan itu. Yang akan dibimbingkan dengan saya adalah proposal yang akan dipersiapkan untuk seminar proposal. Ya. Sekali lagi ya, proposal yang akan dibimbingkan dengan saya adalah proposal yang akan dijadikan oleh Anda sebagai proposal di seminar penelitian skripsi. Jadi kalau Anda tiba-tiba berubah pikiran, ya kalau nggak salah Anissa Insani ya. Bisa jadi ganti itu pokoknya. Halo? Ya, kalau ada teman-teman yang mengganti,
Sekali lagi, penggantiannya tidak akan merubah proposal yang sudah masuk ya. Proposal yang sudah masuk itu untuk nilai UTS. Kalau ada perubahan dari Anda, itu perubahan untuk orientasinya pada seminar proposal. Yang akan dilaksanakan pada bulan Juni, sekitar minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Juni. Itu ya teman-teman ya. Iya Bapak. Mau diganti. Sini jelek bisa. Nggak jelas suaranya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan yang lain? Iya Pak. Oke, jadi pekan ini Anda baca teknik-teknik wawancara, teknik observasi, teknik studi dokumen yang ada di buku Propabas yang sudah Anda miliki atau di buku-buku lain yang relevan. Nah, pekan depan kita akan bahas itu sekaligus bagaimana melakukan analisis data ya. Reduksi data, display data, sampai pada pembuatan kesimpulan. Itu nanti menghasilkan produk berupa bab 4 dan bab 5. Ya, reduksi data, display data, dan verifikasi itu nanti menghasilkan produk berupa bab 4 dan bab 5 dalam skripsi itu. Ada lagi pertanyaan? Bapak, Neng mau nyampein pertanyaan dari Desi. Desinya sedang ini Pak, susah sinyal katanya. Ya. Ini kenapa? Yang pertama, kalau orientasi penelitian kualitatif itu berarti dalam rumusan masalahnya nggak usah nanya dampak. Nah, yang kedua, kalau misal sumbernya nggak ada buku, tapi dari jurnal, video, dan website itu gimana sih Pak? Ya tidak apa-apa. Jadi kalau yang dampak itu memang kalau bicara dampak itu nanti harus akurat. Nah, keakuratannya itu menggunakan statistik, makanya hindari itu. Betul, hindari di penelitian kualitatif. Kalau ada dampak, nanti harusnya kualitatif, pakai statistik ya. Ada uji variabel. Nah, kemudian kalau sumber datanya bukan buku, ya sebetulnya definisi dokumen kan bukan hanya buku. Dokumen itu bisa artikel, bisa soft file dalam bentuk video, bisa bentuk rekaman, itu semuanya dokumen. Arsip, ya, dokumen semuanya. Bisa buku. Tapi kalau misalnya tentang studi naskah, ya harus buku. Misalnya kajian kitab Ta'lim wa Ta'lim, ya harus Ta'lim wa Ta'lim. Gitu. Tapi kalau kayak Neng-Rina misalnya sumber datanya berupa YouTube, yang penting ada sumber yang bisa ditelusuri dan dia sumber yang legal, gitu. Bukan abal-abal. Biasanya kalau yang legal itu diterlibatkan oleh orang yang jelas atau lembaga yang jelas. Misalnya kampus yang menerbitkannya atau lembaga riset atau apa gitu. Jadi bukan yang abal-abal gitu. Itu ya, jadi nanti yang juga YouTube-nya harus jangan yang abal-abal. Harus yang bisa terverifikasi. Misalnya ada dosen di ITB yang bikin channel YouTube, ya itu kan berarti dia kan menampilkan siapa dia itu yang bikin channel itu. Harus jelas kan nanti di referensinya. Oh, yang bikin channel ini adalah seorang pakar IT, misalnya, kan jelas kan relevan dengan kepakarannya. Gitu. Ya, nanti Neng juga bukan hanya mencantumkan channel YouTube-nya, tapi juga siapa yang bikin channel itu. Orang atau lembaga. Kalau orang siapa? Dia sebagai apa? Apakah dia layak sebagai orang yang dirujuk kata-katanya? Nah, kalau misalnya Neng Rina tentang langkah-langkah membuat podcast, lalu yang membuat YouTube-nya adalah seorang pakar IT, ya kan itu kan layak kan? Karena dia seorang pakar IT. Atau lembaga yang misalnya lembaga pendidikan ada nih. Ya, itu boleh. Itu ya. Baik, sudah ada duhur di sini. Oke. Sali, kedengaran tadi Sali? Kedengaran, Pak. Apa kan ini lagamnya kayak gini? Hafal, Pak. Oke, Wilkis. Kesimpulan Wilkis. Bismillah, ada ya Pak suaranya? Ya. Ya, buat hari ini kita udah belajar tentang dokumen turunan dari kisi-kisi. Di
Di sini yang pertama tadi kisi-kisi instrumen itu diulang lagi ya pada minggu kemarin gitu. Kisi-kisi instrumen itu diturunkan menjadi pedoman observasi, pedoman studi dokumen, pedoman wawancara, pedoman angket. Ini bagi yang menggunakan observasi, menggunakan pedoman observasi, berarti kalau misalnya yang pedoman studi dokumen, bagi yang menggunakan studi dokumen dan seterusnya. Nah, artinya jika sudah ada pedoman-pedoman yang di atas, berarti sudah siap turun ke lapangan. Nah, ngapain aja sih di lapangan itu? Sebelum itu, tadi berdasarkan review yang Neng Rina, catatan kisi-kisi instrumen penelitian itu yang pertama ada konsistensi dalam pembuatan kalimat. Nah, jadi pada data yang dicari, kalimat tanya atau pernyataan-pernyataan. Jadi harus konsisten gitu. Terus yang kedua ada, kalau secara konsep berarti semua menggunakan konsep atau secara konsep beda dengan sama yang eksperimen gitu, berarti nanti ada mix metodenya kalau misalnya yang ada eksperimen. Nah, selanjutnya ini ya buat apa tadi, jika kita udah dapat SK pembimbing itu kita turun ke proses penelitian. Nah, setiap mau ke pembimbing gitu, kita tuh harus membawa produk. Nah, produk yang pertama yang kita punya itu adalah proposal. Jika tidak ada revisian lagi, maka kembangkan pada tahapan-tahapan penelitian. Nah, yang pertama itu penguatan fokus penelitian yang menghasilkan bab 1, yang kedua itu ada pengembangan literatur menghasilkan bab 2. Yang ketiga ada penyusunan desain penelitian, itu menghasilkan bab 3. Nah, yang keempat itu ada pengembangan instrumen penelitian yang mendapatkan data. Nah, di sini ada kisi-kisi instrumen yang jika kalau misalnya kisi-kisi instrumen sudah selesai itu dilanjutkan dengan pedoman. Nah, jika yang menggunakan bukti izin itu harus ada bukti izinnya. Nah, bukti izin itu prosedurnya itu ada kita membawa produk dulu, habis itu kita membuat pengantar izin, yang ketiga ada pernyataan mengizinkan gitu. Nah, selanjutnya ada dari sini kita sudah bisa masuk itu kepada pelaksanaan penelitian. Nah, yang pertama itu ada orientasi lapangan. Nah, orientasi lapangan ini bahan untuk data diteliti atau sumber data. Jadi, mengenal sumber data sehingga ada identifikasi sumber data. Nah, di sini jika misalnya menggunakan wawancara berarti ada daftar nama, jika dokumen berarti ada pustaka, jika observasi berarti ada kegiatan. Selanjutnya ada proses pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada dokumen, yang ketiga ada wawancara, yang keempat ada angket. Nah, dari proses pengumpulan data ini ada yang harus dihasilkan, yaitu catatan lapangan atau footnote ya. Nah, catatan lapangan ini adalah setiap aktivitas yang dilakukan, jadi harus dicatat gitu. Lanjut, nah catatan ini sesuai dengan tadi ya pengumpulan datanya itu. Jadi kalau misalnya menggunakan studi dokumen berarti catatan lapangan studi dokumen. Nah, formatnya itu ada nama dokumen, jenis dokumen, sumber dokumen, lalu uraikan gitu. Nah, baiknya itu di uraian ini ada hari dan tanggal. Apa aja yang ditemukan lalu diuraikan sehingga dari sini mengetahui berapa lama prosesnya gitu. Nah, yang kedua, jika menggunakan observasi berarti catatan observasi. Format itu ada hari, tanggal, waktu, tempat, kegiatan, dan uraian kegiatan. Yang selanjutnya ada catatan wawancara jika menggunakan wawancara. Yaitu formatnya ada hari, tanggal, waktu, tempat, narasumber, jabatan, dan uraian wawancara. Nah, data-data ini hasilnya akan menjadi bab 4. Segitu, Pak. Oke. Nah, kalimat terakhir saya revisi ya. Jadi yang semua catatan lapangan itu menghasilkan data mentah. Nah, data mentah itu nanti akan direduksi, di-display, lalu diverifikasi. Hasil dari reduksi, display, dan verifikasi menghasilkan bab 4 dan bab 5. Selesai itu skripsinya. Nah, bagaimana cara mereduksi, bagaimana cara mendisplay, bagaimana cara memverifikasi itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Demikian teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, jadi sebetulnya kalau Anda tidak menyimak saya ngajar, itu hak Anda ya. Tapi Anda rugi kalau tidak menyimak. Karena setiap kali saya ngulang, saya tanya Anda nggak tahu lagi, ya tidak akan maju-maju risetnya. Anda tidak akan maju-maju risetnya, jadi walaupun Anda off-cam, walaupun kita dunia maya, tapi sebetulnya Anda sudah dewasa. Jadi orang dewasa itu 2 ya.
Ciri orang dewasa itu 2. Masih ingat Bilkis apa ciri orang dewasa 2? Bebas dan bertanggung jawab, Pak. Nah, bebas dan bertanggung jawab. Jadi Anda bebas, mau on cam, mau off cam, mau mengerjakan, tidak mengerjakan, itu bebas, terserah Anda, itu Anda orang dewasa. Tapi setiap pilihan, itu harus dipertanggung jawabkan. Jadi kalau Anda misalnya tidak memperhatikan kuliah ini, maka pertanggungjawabannya adalah, ya nanti Anda harus siap bertanggung jawab kalau kemudian tidak lulus mata kuliah ini. Karena produk yang Anda hasilkan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan. Jadi ya, bebas dan bertanggung jawab. Mau kuliah, mau nggak kuliah, mau cuma nebeng nama di Zoom, orangnya kemana, itu terserah Anda, bebas ya. Tetapi sekali lagi, setiap kebebasan akan beriringan dengan tanggung jawab. Dan yang akan merasakannya adalah Anda sendiri. Ya, Neng Rina, Denisa, pasti capek lah mengerjakan tugas itu kan. Nah itu bebas kan pilihan Anda untuk mengerjakan. Tapi resikonya apa? Tanggung jawabnya apa? Setelah Anda melakukan itu, Anda kan sudah melaksanakan kewajiban. Jadi setiap pilihan ada resikonya. Dan setiap resiko harus dipertanggungjawabkan. Sekali lagi nih, ini quote hari ini ya. Buat semuanya. Kemarin saya sampaikan di teman-teman kosan ya. Sekarang saya sampaikan di forum ini. Jadi, ciri orang dewasa itu dia punya kebebasan. Bebas. Tapi, jadi bebas itu adalah bebas untuk memilih. Dan setiap pilihan yang Anda ambil, itu ada resikonya. Ya, itu ada resikonya. Dan setiap resiko, itu harus ada tanggung jawabannya. Itu ya. Jadi, bebas memilih, setiap pilihan ada resikonya, dan setiap resiko menghadirkan pertanggungjawaban. Ya. Itu barangkali ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Ya, mohon maaf kalau saya agak rewel nih hari ini karena ya saya menyimak sebenarnya Anda sudah mulai lemah apa ya, fokusnya mulai agak berkurang ya, mungkin karena puasa atau apa, atau puasanya serius ya, jadi nggak fokus ya. Tapi bukan soal fokus sih, soal spirit ya, spirit untuk menyimak dan tidak menyimak. Gitu. Cuman saya khawatir kalau Anda tidak fokus ya nanti Anda tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Kalau tidak tahu apa yang dikerjakan, maka Anda akan memilih untuk tidak bekerja. Ini yang saya tahu ya. Ketika Anda bingung, tidak tahu apa yang akan dikerjakan, maka Anda cenderung akan memilih untuk tidak bekerja apa-apa. Dan ketika Anda tidak mengerjakan apa-apa, maka Anda tidak menghasilkan produk apa-apa. Lalu ketika Anda tidak menghasilkan produk apa-apa, maka Anda tidak paham apa-apa di situ. Nggak dapat ilmu apa-apa ya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat dan setiap ikhtiar Anda akan kembali kepada diri Anda sendiri. Sampai jumpa lagi di pertemuan Senin depan ya. Kita akan bahas reduksi data, display data, dan verifikasi. Sambil Anda juga baca tentang teknik-teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Baik, terima kasih semuanya. Semoga Allah meridhoi segala apa yang kita perbuat dan tetap menjaga kita istiqomah dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.